Bank Indonesia membawa kabar yang kurang sedap. Pada Agustus 2021, survei konsumen BI menunjukkan masyarakat tanah air makin tidak percaya diri memandang situasi ekonomi saat ini. Hal itu tercermin, indeks keyakinan konsumen periode Agustus berada di level 77,3. Capaian ini turun dibandingkan bulan Juli di angka 80,2 dan 107,4 pada bulan Juni. Indeks keyakinan konsumen pun kian dalam menjauhi level optimistisnya di atas angka 100. Penurunan itu lantaran kondisi ekonomi yang masih tertahan seiring dengan berlanjutnya kebijakan pembatasan mobilitas untuk mengatasi penyebaran varian Delta COVID-19. Meski demikian, ekspektasi terhadap ekonomi pada 6 bulan ke depan mulai membaik. Hal ini tercermin dari indeks ekspektasi konsumen Agustus yang naik ke level 95,3 dari bulan Juli di 93,2. Seiring dengan proyeksi melambatnya penyebaran COVID-19 dan peningkatan laju vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Di tengah tekanan pandemi COVID-19 yang masih menjangkiti tanah air, Badan Anggaran DPR dan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada 2022 di level 5,2%. Angka ini masih jauh lebih tinggi dari outlook 2021 di level 3,7 hingga 4,5%. Selain itu, Banggar DPR dan pemerintah sepakat target inflasi kurang lebih 3%, nilai tukar rupiah Rp14.350 per dolar Amerika, dan suku bunga surat utang negara 10 tahun sebesar 6,8%. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,2% memberikan pesan bahwa ketidakpastian masih menyelimuti Indonesia. Meski begitu, dia mengklaim pemerintah berhasil menghadapi ketidakpastian itu dengan realisasi kontraksi pertumbuhan ekonomi yang tak terlalu dalam. Febrio optimistis laju PDB pada tahun ini di level 3,7%. Pandemi COVID-19 membuat biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kian membengkak. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Wijaya Karya, Ade Wahyu mengatakan, angka pembengkakan bisa berkisar 1,7 miliar hingga 2,1 miliar dolar Amerika. Bila menggunakan kurs dolar Amerika di level 14.200, maka pembengkakan itu ditaksir sekitar 24,14 triliun rupiah hingga 29,82 triliun rupiah. Indikasi membengkaknya biaya proyek diketahui pada September 2020. Saat itu perkembangan proyek mengalami keterlambatan dan juga kendala pembebasan lahan. Harga mayoritas aset kripto terpantau berjatuhan pada perdagangan Rabu pagi waktu Indonesia, setelah undang-undang Bitcoin di El Salvador resmi digunakan di negara Amerika Latin tersebut. Terpantau Bitcoin, Ethereum, dan Cardano tergelincir hingga lebih dari 10%. Sedangkan Binance Coin anjlok nyaris 16%, Ripple longsor lebih dari 17%, Dogecoin ambrol lebih dari 14%, dan Polkadot drop lebih dari 16%. Dogecoin ambrol lebih dari 14%, dan Polkadot drop lebih dari 16%. Bitcoin dan kripto lainnya yang sebelumnya sempat melesat berbalik ke zona merah setelah pemerintah El Salvador membeli Bitcoin sebanyak 200 koin pada Senin lalu menjelang berlakunya Undang-Undang Bitcoin negara Amerika Tengah. Di bawah hukum yang berlaku, Bitcoin kini diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Sementara itu pada 7 September, El Salvador menonaktifkan sementara dompet digital Bitcoin, Chivo yang dikelola pemerintah untuk meningkatkan kapasitas server yang ada. Di tengah tekanan pandemi COVID-19, Jepang berhasil mencatatkan surplus transaksi berjalan pada periode Juli. Angkanya melesat 24,5% secara tahunan menjadi 1,91 triliun yen Jepang. Sementara pada bulan yang sama tahun sebelumnya, Jepang mencatat surplus 1,53 triliun yen Jepang. Kenaikan ini disebabkan peningkatan ekspor ke China dan Amerika Serikat seiring dengan permintaan yang terus pulih. Secara rinci, ekspor melonjak 37,5% menjadi 7,22 triliun yen Jepang didukung oleh pengiriman mobil, suku cadang mobil, besi, dan baja.
Sementara ekspor melonjak 29,3% menjadi 6,6 triliun yen Jepang, terutama karena lonjakan nilai impor energi dan bahan mentah seperti minyak. Jepang juga memiliki surplus perjalanan sebesar 22,3 miliar yen Jepang di bulan Juli, meningkat dari 21,1 miliar yen Jepang di tahun sebelumnya. Kenaikan itu sebagian karena peningkatan jumlah pelancong asing ke Jepang, termasuk yang terkait dengan Olimpiade Tokyo dari 23 Juli hingga 8 Agustus.